Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Pawestri, NIM saya yaitu 10 20 12 450 dari kelas TI 4812. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal hands-on kemarin, yaitu materinya analisis SSP dan DSP. Berikut ini soal yang pertama. Dari soal hands-on yang kemarin, yaitu ada buatlah rencana untuk pemeriksaan. Kebetulan kelompok saya memakai produk tumbler pada SSP dan DSP. Nah, di studi kasus ini tuh tumbler dan kenapa dapat didapatkan inspection level generation yang level ketiga ini itu didapat dari soal, dan untuk lot size-nya sama dengan 1000 juga didapatkan dari soal, nilai AQL 6,5% juga dari soal, dan untuk jenis pemeriksaannya juga terdapat pada soal atau study case. Di sini itu ada kode letternya, yaitu untuk nilainya itu simple size AC dan RE itu didapat dari tabel ISO. Nah, dari sini itu kan sampel size-nya itu di general express level itu kan di general inspection level 3 itu SSP itu DSP, untuk yang pertamanya DSP-nya itu 80, yang keduanya itu 80, dan untuk accepted atau diterima itu SSP-nya 12, DSP-nya itu 6 sampai 15, dan untuk reject-nya itu SSP-nya 13 dari 10 sampai 16. Lanjut soal berikutnya, itu soal nomor 2, identifikasi temuan dengan menggunakan SSP dan DSP. Yang pertama itu kan yang dari tadi itu di soal sebelumnya itu kan di tabel ada yang tadi itu kan di SSP-nya itu untuk accept itu 12 kurang dari sama dengan 12, berarti keputusan itu terima, dan untuk reject-nya itu dinilai SSP-nya itu D lebih dari sama dengan 13 sehingga tolak lot. Nah, setelah itu untuk DSP-nya itu temuan N1 di tabel yang di paling kanan sebelumnya itu kan ada dari yang accept itu yang pertama sampai yang kedua. Yang pertama itu kan ada dari 6 sampai ke 10, berarti D1 kurang dari 6. Berarti total temuannya itu juga D kurang dari 6. Berarti itu karena nilainya itu kurang dari 12, kurang dari sama dengan 12, berarti terminimal lot. Yang kedua itu D1 sama dengan 7. Berarti yang diambil sampel kedua. Nah, temuan N2-nya itu kan berarti D2 kurang dari sama dengan 8, D2 lebih dari sama dengan 9. Nah, tinggal ditambah aja D1 dari temuan N1 sama temuan N2 ini. Nah, nilainya itu kan 15, yang pertama itu D1 plus D2 kurang dari 15 itu terima lot, karena nilainya itu kan itu kurang dari. Terus sedangkan untuk D1 sama dengan D2 itu kan lebih dari sama dengan 16, berarti nilainya tolak lot. Begitupun temuan selanjutnya ada D1 sama dengan 8, D1 sama dengan 9. Untuk soal berikutnya yaitu soal yang ketiga, di sini itu tentukan peluang penerimaan dan resiko perusahaan bila menerapkan SSP dan DSP. Di sini tuh tabel yang pertama itu SSP. Nah, di sini itu kan dari tabel sebelumnya itu yaitu temuannya itu kan D kurang dari sama dengan 12 itu terima lot, D lebih dari sama dengan 13 itu tolak lot. Nah, di sini itu untuk perhitungan peluang keputusan itu dapat kita menggunakan rumus yaitu Poisson disk dalam kurung 12. Terus di sini itu tapi sebelum menentukan peluang keputusan ini kita harus cari dulu nilai SSP dan DSP-nya. Di sini itu didapat dari soal tadi kan untuk mu-nya itu berarti itu 125 dari study case dan dikali min-nya itu 6,5%. Nah, nilai yang didapat yaitu 8,125. Sedangkan untuk DSP itu sendiri itu yaitu
menggunakan rumus yang tadi sebelumnya juga ada di studi case, yaitu 80 dikali 6,5%. Nah, setelah mendapatkan nilai dari nilai SSP dan DSP-nya itu, baru kita mencari peluang keputusan di tabel yang pertama ini. Tabel pertama ini berarti Poisson disk itu 12 dikali G6 itu berarti dikali SSP, terus true. Dan untuk yang tolak lotnya itu dia lebih dari 13, berarti tinggal 1 dikurang peluang keputusan dari D kurang dari sama dengan 12. Berikut tabel untuk DSP. Di sini itu sama seperti tabel yang sebelumnya, diperhitungkan soal nomor 2 untuk tabel DSP-nya di temuan N1 ada D1 kurang dari 6, D1 sama dengan 7, D1 sama dengan 8, D1 sama dengan 9. Ininya sama dan tinggal kita cari menggunakan rumus untuk terima lot di N1. Karena nilainya itu kenapa ditulis diterima lot di N1? Karena keputusannya itu terima, berarti di sebelah kiri tinggal dimasukkan rumus Poisson disk terus H6 true. Begitu terus dapat nilainya yaitu 0,7329334. Begitupun yang kedua itu terima lot di N2. Di sini kan kenapa di N1? Karena di sini cuma N1 aja, di nilai temuan N2-nya itu nggak ada. Di sini kan di N2 berarti rumusnya itu yaitu Poisson disk sama dalam kurung 7 H6 false dikali dan sehingga mendapatkan nilai sekian. Dan untuk jumlah peluangnya itu tinggal di sum aja untuk ke tabelnya, yaitu terus untuk peluang terima lotnya berarti tinggal ditambah aja ditambah terima lot di N1 ditambah terima lot di N2. Nah, untuk peluang tolak lot itu berarti tinggal 1 dikurang peluang terima lot. Untuk soal nomor 4 itu ada berikut ini, tentukan nilainya itu di sini ada. Di sini kan untuk mencari perhitungan pertama itu ada SSP, DSP. Nah, untuk nilai di sini itu ada P-nya itu sama dengan, berarti tinggal dicari aja dengan menggunakan rumus yang pertama itu ada Poisson disk dalam kurung 12. Terus di nomor sebelumnya juga dikali true. Yang kedua itu juga ada rumusnya Poisson disk 6 itu dapat dari nilainya itu yang D kurang dari sama dengan 6, makanya ditulis 6. Terus di nomor sebelumnya sama di hasilnya ini terus true. Dan untuk perhitungannya di sebelahnya itu untuk SSP DSP-nya itu juga tinggal diambil dari tabel sebelah kiri ini. Jadi tinggal dimasukkan saja. Berikut ini untuk rumusnya. Nah, yang di soal nomor 5 ini tentukan potensi biaya. Nah, di biaya ini kan ada SSP-nya itu untuk mendapatkan nilai 186 itu dari 125 ditambah 100 dikurang 125 dikali 1 dikurang tabel sebelumnya itu yang ada di nomor 4. Terus sehingga mendapatkan hasil nilai 186. Dan untuk DSP-nya itu L8 dikali L15 ditambah L8 ditambah M8 dikali M15 ditambah J6 dikali K15. Dan untuk AOKI sama AOK-nya juga didapat dari nilai sebelumnya. Dan di sini itu sehingga mendapatkan potensi biaya SSP dan DSP. Di sini itu dari kenapa dapat nilai 9.000 dan 55.000 itu dapat dari study case volumenya, dan di sini ada jumlah biaya. Jadi untuk mendapatkan nilai 1676 tinggal dikali aja 9000 dikali 186 sehingga mendapatkan nilai sekian. Dan untuk nilai jumlah biaya yang kedua itu 55.000 dikali 56 berarti tinggal 3 sama dengan 3.056.000 sehingga untuk nilainya itu tinggal disum saja berarti 4.732.000.
Dan di sini itu ada volumenya 162 dan 116. Jumlah biayanya itu kenapa mendapatkan 1.453 itu tinggal dikali saja sehingga mendapatkan nilai sekian. Dan untuk di kanan itu ini tuh nilai AQL juga dari nilai sebelumnya, data-data sebelumnya, jadi ini tinggal dipindahkan saja. Untuk DSP-nya itu 4.700, SSP-nya DSP-nya itu 7.800, dan untuk resikonya itu berarti 0,0 sekian, dan untuk diterima lot 0, sekian tinggal di 1 dikurang untuk, dan terima di N1 juga nilainya sekian. Dan untuk soal yang terakhir yaitu analisisnya, perbandingan SSP DSP sehingga mendapatkan tabel dengan nilai untuk resiko perusahaan itu 7%, SSP-nya, DSP-nya 7,15%, resiko konsumennya itu SSP-nya 10%, DSP-nya 10%, output rencana sampelnya itu AAQL-nya itu 5,56%, untuk SSP DSP-nya 11,61%, biaya yang muncul dapat nilai dari yang sebelumnya sudah kita hitung itu ada biaya inspeksi 1.676, SSP-nya DSP-nya 1.453, untuk SSP-nya biaya non confirming 3.056.000, dan untuk DSP-nya 6.384.805, sehingga total banknya tinggal disum saja mendapatkan untuk SSP-nya 4.732.718 dan NDSP-nya 7.838.375.000. Sehingga untuk hasil analisanya berdasarkan hasil dari perhitungan DSP dan SSP, data yang paling minimal dari kedua data tersebut yaitu diperoleh oleh SSP dikarenakan hasil memenuhi titik minimal yaitu ada di angka 7% untuk risiko perusahaan, dan DSP ada di angka 7,12%. Dan untuk biaya yang muncul untuk total pada SSP, karena SSP berada pada biaya sebesar 4.732.718, sedangkan DSP ada di angka yang jauh lebih besar dengan total biaya 7.838.375, maka dari perbandingan SSP dan DSP memenuhi kriteria adalah DSP. Sehingga sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.